Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi solusi, dan kadang-kadang sedikit memberi motivasi kepada teman-teman sama-sama pemilik toko bahan bangunan. Pagi ini saya ingin membahas tentang upgrade SDM, upgrade owner atau upgrade tenaga kerja yang ada di toko bahan bangunan. Upgrade itu apa sih? Upgrade itu sama dengan memperbaharui atau meningkatkan kemampuan dari suatu barang atau suatu sumber daya. Begini teman-teman, untuk menangani toko bahan bangunan itu juga perlu kita ini belajar. Belajar apa? Belajar untuk lebih baik, belajar untuk mengikuti pola, belajar untuk mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita tidak mau terbuka untuk perkembangan zaman, otomatis nantinya toko kita ketinggalan. Contohnya seperti sekarang sudah banyak yang pakai sistem pembukuan, sistem kasir. Itu kalau kita nggak pakai ya otomatis nanti ketinggalan. Yang lain sudah pakai semua, kita nggak mau maju atau nggak mau berubah. Nah, berubah kalau memang berubah untuk yang arah yang lebih baik itu sebenarnya sah-sah saja, baik-baik saja. Karena kalau kita stagnan itu berarti kita nggak mau berubah dengan zona nyaman yang ada, nanti perkembangannya itu ketinggalan jauh, teman-teman. Sama dengan pemilik toko bahan bangunan atau usaha-usaha yang lain atau bidang usaha apapun lah. Semuanya pasti perlu perbaikan, semuanya pasti perlu pengembangan, semuanya pasti perlu untuk ditingkatkan. Seumpamanya kita mempunyai toko bahan bangunan di zaman dulu, zaman kecil saya dulu, itu satu kampung mungkin nggak ada satu toko bahan bangunan, nggak ada, satu desa nggak ada, kadang-kadang 3 desa baru ada satu. Itu pun pelayannya yang pemilik toko itu biasanya ya santai-santai saja karena pelanggannya sudah banyak, yang butuh pelanggan memang. Kadang-kadang kita sebagai pelanggan menunggu terlalu lama itu nggak apa-apa, kiriman juga lama nggak apa-apa. Ya coba sekarang kompetitor sudah banyak, pesaing sudah banyak, coba kita lakukan cara seperti itu, ya nggak jalan kita teman-teman. Nah itu perlu memang untuk upgrade tenaga kerja, upgrade toko, itu juga semuanya perlu. Kemarin saya sudah mengoptimalkan penataan di toko. Sekarang saya ingin memberikan sedikit wawasan teman-teman, sedikit wawasan untuk memperbaiki, untuk berubah lebih maju kepada pemiliknya, pemilik toko bahan bangunan. Namanya usaha atau namanya bekerja, itu kan kita perlu alat. Perlu alat itu ya alat apapun lah, termasuk SDM itu juga alat, perangkat, SDM itu juga perangkat. Kita ilustrasikan seperti ini teman-teman. Ada seorang tukang kayu, tukang penggergajian kayu di sebuah hutan. Dia hari pertama dia memotong kayu dapatnya 50 batang. Dengan alat yang sama, dengan tenaga yang sama. Hari kedua dia dengan waktu yang sama, alat yang sama, tenaga yang sama, dia hanya menghasilkan sekitar 40 batang. Hari yang ketiga, sampai hari selanjutnya, makin lama makin menurun, makin lama makin menurun, teman-teman. Karena apa? Karena alatnya tetap alatnya sama, tenaganya sama, waktunya sama. Kenapa kok hasilnya menurun, teman-teman? Hasilnya menurun karena alatnya tidak diasah. Alatnya itu tidak di-upgrade kalau sekarang. Komputer saja mulai keluar sampai sekarang berapa kali upgrade, berapa kali penyempurnaan. Upgrade itu sama dengan penyempurnaan, teman-teman. Lah, alatnya, gerajinya tukang kayu tadi tidak diasah.
Ya setiap hari makin lama pekerjaannya makin berat, hasilnya makin minim. Karena apa? Karena makin lama makin tumpul. Lah, itu memang perlu untuk untuk diasah. Karena ada jangka waktunya, ada masanya. Kayak gergaji juga seperti itu. Mungkin satu minggu sekali diasah. Waktu daya produksinya menurun, diasah, diperbaiki lagi supaya lebih tajam lagi, Sama dengan seperti itu, sama dengan orang, sama dengan SDM. Kita sendiri kadang-kadang jenuh lah di toko, terus stagnan di situ-situ saja, nggak ada motivasi, nggak ada inovasi lain, ya tetap seperti itu. Nah, itu perlu teman-teman, perlu untuk mencari motivator, perlu untuk mencari pencerahan. Karena kita kalau duduk saja di toko dan tidak mau menerima pendapat atau saran dari orang lain, itu sama dengan kita ini seperti katak di dalam tempurung. Merasa lebih besar sendiri karena tidak bisa melihat situasi di luar. Kalau kita mau mendengar, kita mau menerima pendapat orang lain, itu nanti kita tahu, oh kekurangan kita di sini, oh kelebihan kita di sini. Seperti itu teman-teman. Saya saja meskipun umur saya sudah 52 tahun, setiap ada seminar, setiap ada workshop, itu saya ikuti saja. Apa sih untungnya? Supaya kita ini lebih tajam untuk berpikir, lebih tajam untuk berpendapat, lebih tajam untuk mengolah. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini sama dengan kita semua ini. Yang ingin maju ya harus berubah. Saya itu dari dulu mulai muda itu senang ikut seminar itu. Sampai sekarang pun buku yang saya kumpulkan untuk motivasi usaha dan lain-lain, motivasi kehidupan itu banyak teman-teman. Dan saya mengikuti. Kalau memang teman-teman pernah ikut seminarnya Budi Chandra yang ada cara gila menjadi pengusaha, itu saya ikut. Tong Desem Waringin saya juga ikut. Yang sekarang sang paling muda-muda ini Mas Arli Kurnia yang dari Salatiga itu saya ikuti dan saya datangi rumahnya teman-teman. Saya datangi rumahnya Mas Arli Kurnia itu. Padahal untuk menemui Arli Kurnia itu juga tidak mudah. Saya datangi, saya ajak ngobrol, waktunya saya disuruh menunggu sampai 1 minggu. Nanti dikabari lagi 2 minggu, dikabari lagi. Saya tunggu. Saya ke sana karena memang kepingin maju, kepingin belajar. Nah, ini teman-teman ada kesempatan. Teman-teman sharing solusi ini mengadakan gathering, bukan gathering sih. Kalau mau gathering kan senang-senang. Kita ini ngopi bareng, sharing solusi. Maksudnya itu sharing itu memberi, solusi itu ya solusi. Jadi kita sama-sama memberi solusi, yang punya solusi. Karena ini acara ini mungkin baru sekali ini diadakan selama hidup saya di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman yang nggak ikut, saya kira rugi teman-teman. Silakan ikut, saya juga nggak memaksa, nggak ikut tak pikir rugi teman-teman. Karena ini pertemuan akbar, pertemuan nggak mungkin kita adakan setahun sekali. Dan yang nanti memberi motivasi atau yang memberi arahan atau yang membagikan pengalaman, itu teman-teman kita sendiri yang sudah terjun di dunia toko bahan bangunan, yang sudah malang melintang, yang sudah jatuh bangun, ada yang 30 tahun, 35 tahun, generasi kedua, generasi ketiga. Nah, itu dari pengalaman seperti itu nanti dikupas tuntas di sana, di dalam forum sharing itu. Ya, sekalian kita rekreasi lah teman-teman ke Jogja. Bagi teman-teman yang ingin bergabung untuk di grup sharing solusi yang sekarang sudah anggotanya insya Allah antara 370 orang. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, ini masanya kelihatannya ini sudah agak lemot ini masuknya ini. 370 orang. Makanya kadang-kadang ada yang minta nggak bisa masuk, ada yang minta nggak. Saya nggak pernah memaksa untuk masuk, tapi kalau sudah masuk, kalau keluar ya sayang lah. Nggak apa-apa sih, kalau memang mau keluar silakan. Tidak ada iuran, tidak ada angsuran, dan tidak ada paksaan.
dan di situ tidak ada nilai komersil. Meskipun pertemuan ini juga nggak ada nilai komersil, panitia juga jeripaya dengan sendiri tanpa bayaran. Saya sendiri juga seperti itu. Nanti motivatornya juga nggak ada yang pakai bayaran, tapi tidak mungkin tidak pakai bayaran bukan berarti tidak berbobot, teman-teman. Karena saya lihat itu teman-teman itu semuanya itu yang berhasil. Dan ada yang pernah berhasil dan tidak berhasil. Maksudnya jatuh bangun. Ada itu teman-teman seperti itu. Yang kita ambil hikmahnya nanti, mental jatuh bangun itu supaya bisa bertahan itu bagaimana. Itu nanti yang kita ambil. Makanya teman-teman yang belum bergabung ke Sharing Solusi grup ini, silakan. Saya mengatakan berkali-kali teman-teman, tidak ada nilai komersilnya. Tidak ada nilai uangnya yang di situ. Tidak ada yang saya ambil uangnya, teman-teman. Kayak ini, acara workshop dan sharing solusi ini. Ini juga sebenarnya acaranya gratis, teman-teman. Acaranya itu gratis. Cuman di sana nanti kan kita nginep. Meskipun kita nggak ada acara, kalau nginep di Jogja pasti bayar. Terus di sana nanti kita makan. Nah, kalau makan kan mesti juga bayar. Lah, bayarnya itu untuk kebutuhan kita sendiri, bukan untuk kebutuhan panitia. Panitia tidak memungut, panitia ikhlas semuanya. Saya yakin ini orang-orang ikhlas, dan kita nanti di sana berkumpul dengan orang-orang ikhlas, dengan orang-orang baik. Kumpulan atau perkumpulan atau persaudaraan atau nanti itu komunitas itu mempengaruhi cara hidup atau cara berpikir kita. Coba gini saja, gampang-gampangan saja. Komunitas itu sama dengan burung. Adakah burung perkutut yang berkumpul dengan burung elang? Nggak mungkin. Adakah burung merpati berkumpul dengan burung emprit? Juga nggak mungkin. Makanya nanti di situ nanti berkumpul komunitas orang-orang sukses, komunitas orang-orang yang petarung. Nanti kita saling bersilaturahmi, saling sharing di situ. Gratis, teman-teman. Kalau memang alasannya jauh, itu bukan alasan yang tepat menurut saya. Silakan, kalau memang saya jauh, Pak. Saya itu kemanapun, kalau seminar, kalau memang untuk katanya Pak Kardi untuk investasi leher ke atas, saya nggak pernah bosan, nggak pernah mengatakan mahal. Saya ikut seminar berapapun saya ikuti, asalkan sesuai dengan keinginan saya untuk pengembangan diri saya sendiri. Kalau teman-teman masih memperhitungkan dan teman-teman sudah punya toko bahan bangunan, masih memperhitungkan uang kecil yang nilainya 1 juta, wah itu nanti zaman berkembangnya sulit, teman-teman. Uang itu jangan dihitung saja. Uang itu nantinya kalau dihitung aja nanti kalkulatornya yang rusak, uangnya juga hilang. Diinvestasikan. Kalau sudah punya investasi, kalau otak kita di-upgrade, kalau kemampuan berpikir kita di-upgrade, pasti perkembangan toko itu makin bagus, perkembangan usaha itu makin cepat. Karena di sana juga pakar-pakarnya untuk pengembangan toko, pakarnya untuk bertahannya toko, caranya bertahan. Ada toko itu, teman-teman, tadinya besar, setelah itu makin lama surut. Ya itu karena nggak pernah diasah. Pemilik tokonya nggak pernah ikut belajar lagi. Dia mau nonton di situ, nunggui ada orang beli diterima. Nggak ada motivasi untuk berkembang, nggak ada motivasi untuk kepingin maju. Akhirnya ya seperti itu, makin lama makin surut, redup, akhirnya omsetnya drastis. Nah, begitu, teman-teman. Ya, demikian, teman-teman. Sekedar informasi dan sekedar sharing untuk upgrade SDM di toko bahan bangunan. Karena semua bidang usaha itu pasti ada peningkatannya. Kalau nggak ditingkatkan nanti ketinggalan. Demikian, semoga kita semua bermanfaat bagi sesama. Saya berdoa semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tetap ikhlas memberi dan tidak berharap untuk menerima dari siapapun kecuali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, semoga kita semua menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama.
Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.